Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faji Fariza Zeta dari mata kuliah Kecerdasan Buatan akan membahas jurnal tentang pendekatan ANN Artificial Neural Network untuk penentuan persentase bobot pekerja dan estimasi nilai pekerja struktur pada rumah sakit Pratama. Pengertian Artificial Neural Network atau singkat dengan ANN. ANN atau jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem syaraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sebuah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, yang pada umumnya adalah masalah klarifikasi ataupun prediksi. Pada latar belakang jurnal, pengambilan keputusan dalam estimasi biaya dalam proses perancangan bangunan memiliki peran penting. Oleh sebab itu, kebutuhan akan alat estimasi baik dari sisi desain, perencanaan, maupun manajemen proyek perlu diperkembangkan. Makalah ini membahas manfaat metodologi jaringan syaraf tiruan Artificial Neural Network untuk mengatasi masalah estimasi biaya nilai pekerjaan struktural pada tahap proses perancangan bangunan. Nilai pekerjaan struktural sendiri memiliki alokasi yang cukup besar dari total kontrak dan merupakan item pekerjaan yang cukup penting dalam suatu pekerjaan konstruksi bangunan. Data terkait nilai pekerjaan struktural dan desain item pekerjaan dari 8 proyek digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Metode Artificial Neural Network ANN dengan 7 variabel desain digunakan dalam mempraktekkan nilai biaya pekerjaan struktural dari pembangunan rumah sakit Pratama pada daerah terpencil di Indonesia. Dari simulasi ANN diperoleh persamaan empiris terbaik untuk perakiraan terbaik dengan harga kontrak gedung rumah sakit pada tahap perencanaan dengan struktur ANN terbaik, yaitu 791. 7 variabel input, 1 hidden layer dengan 9 Newton dan 1 output, dengan hasil akurasi estimasi biaya rata-rata 96,51% tercapai. Metode untuk mencapai tujuan sebuah metodologi penelitian, 2 langkah perlu diperkembangkan. Pada tahap pertama, model estimasi nilai biaya berbasis ANN pada penelitian sebelumnya dipelajari dan diselidiki. Pada tahap kedua, model ANN dirancang untuk estimasi nilai biaya pekerjaan struktural dalam tahap perencanaan pembangunan rumah sakit Pratama. Kemudian, model diuji untuk mendapatkan konfigurasi jaringan arsitektur model terbaik. Pemodelan untuk tahap training menggunakan 8 data proyek nomor 2, 4, 5, 6, nomor 7, nomor 10, 11, dan nomor 12. Perancangan model arsitektur ANN. Berdasarkan yang disajikan dalam jurnal makalah ini, didasarkan pada estimasi desain dan prediksi dalam mengkonfigurasi arsitektur jaringan syaraf tiruan umpan. Balik dari sistem teknik pembelajaran backpropagation, model telah diperkembangkan dalam 3 tahap, yaitu fase pemodelan, fase pelatihan, dan tahap pengujian.
Tahap pemodelan diterlibatkan analisis data, identifikasi variabel, estimasi biaya, dan pemilihan arsitektur jaringan. Tahap pelatihan memerlukan persiapan data dan penerapan algoritma pembelajaran untuk pelatihan. Tahap pengujian mengevaluasi akurasi prediksi model ANN terkait biaya sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan biaya ANN dan persentase kesalahan biaya kemudian hitung. Tahap pemodelan. Tahap pemodelan yaitu perencanaan arsitektur ANN. Tahapan ini merupakan proses kompleks dan dinamis yang memerlukan penentuan struktur, pemodelan dan aturan internal, yaitu jumlah lapisan tersembunyi dan Newton, dan jenis fungsi aktivasi. Model ini dirancang sesuai dengan jenis data dan respon yang dibutuhkan oleh aplikasi ANN. Pada slide ini coba kita setelah melihat gambarnya, di input layar terdapat X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Dan selanjutnya mengarahkan ke the hidden layer. Terdapat 9 bulatan dan menuju ke output layer, yaitu Y. Ini adalah model arsitektur neural network. Pada desain variabel model ANN untuk mencari harga per strukturnya. Dengan variabel X1 meliputi definisi luas bangunan dan rank data 194.969 sampai 2263.45 M2. Variabel X2 definisikan bentang kolom data rata dengan rank data 3,43 4.96 meter. Dengan variabel selanjutnya X3 persentase pekerjaan struktur tanah dan fondasi dengan rank data 1.53 sampai 6.10%. Dengan selanjutnya X4 persentase pekerjaan beton dan pelak lantai dengan rank data 15.7 sampai 26.43%. X5 definisi persentase pekerjaan struktur atap sampai 11.59 dari 11.59 sampai 6.10%. Selanjutnya X6 dengan definisi IKK rank datanya 7.59 sampai 219.74. X7 definisi jarak lokasi proyek dengan pusat kota dengan rank data 28 sampai 523 km. Dan terakhir variabel Y definisi harga per struktur dengan rank data 2.388.545 rupiah sampai dengan 6.260.812.639. Dari tabel sebelumnya, dengan model ANN saat ini telah dirancang untuk memasukkan input layar dari 7 elemen pemrosesan neuron yang sesuai dengan 7 parameter input dan output layar dari satu elemen pemrosesan neuron sebagai target satu hidden layar dari satu hidden layar dari 9 elemen proses dipilih setelah beberapa percobaan selama tahap pengujian. Fungsi hidden layer adalah mengekstrak serta mengingat fitur yang berguna. Untuk fitur dari pola input kemudian digunakan untuk memprediksi hasil jaringan atau nilai lapisan output. Selanjutnya, tahap pengujian kinerja model ANN diukur dengan menggunakan rumus persentase error biaya atau KPE persamaan 4. Dengan rumus KPE sama dengan E buka kurung I tutup kurung dikurang
T buka kurung I tutup kurung per T buka kurung I tutup kurung kali 100% sama dengan press 4. Keterangannya kalau T buka kurung I merupakan input nilai biaya artunal, sedangkan E buka kurung I tutup kurung merupakan input nilai biaya hasil ANN. Efek yang dihasilkan dari masing-masing input jaringan terhadap output jaringan dapat dianalisis. Efek tersebut memberikan umpan balik mengenai parameter dari input nama yang paling signifikan. Untuk mencapai hal tersebut, analisis sentifikasi dilakukan. Analisis sentifikasi adalah sebuah metode untuk mengekstrak hubungan sebab dan akibat antara input dan output jaringan. Selanjutnya, pembandingan biaya estimasi ANN dengan biaya real pada sampel validasi. Sebuah proyek dengan harga aktual nilai pekerjaan struktur dan harga estimasi nilai pekerjaan persentase error per persennya. Dengan proyek pertama dengan harga aktual nilai pekerjaan strukturnya yaitu 5 miliar 914 517 517.910 dengan harga estimasi nilai pekerjaan struktur dengan rupiah 5 miliar 556.421.703 dengan persentase errornya yaitu mencapai 6,05%. Proyek 3 dengan harga aktual nilai pekerjaan struktur rupiah 5 miliar 44 juta 446 juta 665.714 dan harga estimasi nilai pekerjaan struktur 5 miliar 647 juta 907.202 dengan persentase error persennya yaitu 3,9 dan seterusnya dari tabel tersebut. Nah, hasil dari pembahasan tersebut, hasil pembahasannya adalah data dari 4 proyek rumah sakit Pratama digunakan untuk tujuan pengujian dan validasi. Hasil menentukan akurasi data-data yaitu 96,51% dengan gambar tabel 3 dan tabel 2 dengan kesalahan akurat rata-rata MSE 9.8057 kali 10 kurang 13. Angka-angka ini dianggap sebagai estimasi biaya yang baik di awal tahap desain perencanaan untuk menilai suatu pekerjaan struktural. Hasil penelitian ini juga mengungguli studi Saner yang menghasilkan koefisien register linear hanya 0,47. Sedangkan model saat ini tercapai 1 atau hasil dari model ANN. Pada tahap perancangan desain awal bagi para perencana profesional, keakuratan model estimasi biaya yang digunakan untuk dasar dari perencanaan memiliki justifikasi yang tak ternilai untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya, analisis korelasi terhadap harga kontrak pekerjaan struktur. Ini merupakan korelasi terhadap kontrak pekerjaan struktur. Ini merupakan tabel-tabel yang ada di dalam rumah sakit tersebut.
dengan variabel input, konsisten kolerasi, keterangan, nilai signifikat, keterangan, koefisien kolerasi lagi, keterangan, nilai signifikat, keterangan. Antara kolerasi dan keterangan terdapat nilai Kendall tahu dan nilai Spearman. Dengan melihat gambar tersebut, ini merupakan jurnal tentang pendekatan AN Certificate Neural Network untuk penentuan presentasi bobot pekerjaan dan estimasi nilai pekerjaan struktur pada rumah sakit Pratama. Dan lihat di sini merupakan abstraknya, dan sudah dijelaskan di dalam PPT tadi. Kita lihat dengan ISSN 2089 dan 131. Ini merupakan sudah termasuk ke dalam Cinta 2 dengan membuktikannya di sini merupakan dia jurnal termasuk ke dalam Cinta 2. Kita lihat di sini. Baik, masuk lagi ke dalam jurnalnya. Dan metode sudah dibahas ke dalam PPT tersebut. Tahap pemodelannya, rancangan arsitektur ANN menggunakan perangkat MATLAB, serta Expert XLR menggunakan untuk pemodelan yang telah dikembangkan. Di sini juga tabel desainnya sudah dijelaskan. Di bagian analisis datanya terdapat rumus matematis dengan berikut: Y1 sama dengan F1 epsilon NF sama dengan 1, dan keterangan Y1 merupakan output Newton, WIJ merupakan bobot korespondensi, dan FI fungsi transformasi. Xj merupakan input Newton dan nilai ambalan Newton merupakan SI. Dan juga mereka memakai MSA, mean square error. Tak pengujiannya sudah dijelaskan di dalam PPT tadi. Dan ini pembandingan biaya estimasi ANN dengan biaya real pada sampel validasi, dan gambar selanjutnya hasil uji sertifikasi variabel terhadap nilai pekerjaan struktur berdasarkan pengujian konsentrasi Kendall tahun. Dan ini tabel yang sudah dijelaskan juga.
Dan ini juga pembandingan presentasi komponen pekerjaan berdasarkan Permen PU pada nomor 45 PRTM pada tahun 2017. Baik, sampai habis. Nilai kontrak konstruksi Rumah Sakit Pratama pada tahun 2015. Dari rumus empiris yang diperoleh dari metode ANN didapatkan persentase error atau MRE maksimal yang dihasilkan adalah sebesar 0,139%. Dari hasil penelitian juga terdapat diketahui bahwa nilai presentasi komponen pekerja gedung negara untuk bangunan Rumah Sakit Pratama memiliki nilai presentasi yang berbeda dengan nilai yang diacu pada Permen UU nomor 49 PRTM 2017 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Pembandingan dapat dilihat pada tabel 4. Oleh karena itu dapat tabel 4 atau tabel sebelumnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai yang diterapkan oleh Permen PU belum cukup mengakomodir untuk penggunaan presentasi perbandingan komponen pekerja gedung negara, terutama untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama, sehingga diharapkan data tersebut harus benar-benar signifikan. Baik, sekian dari jurnal yang dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.